Shalom, perkenalkan nama saya Indri Bantaika, NIM 101-2022-0064, semester 3 kelas B. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara budaya dan juga nilai-nilai agama. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah agama dan antropologi budaya, dan juga untuk memberikan wawasan baru kepada kita semua. Selamat menyimak video ini, semoga bermanfaat. Negara Indonesia. Negara Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki banyak sekali pulau. Salah satunya adalah Pulau Timor. Pulau Timor adalah sebuah pulau di bagian selatan Nusantara dengan luas pulau sekitar 30.777 km persegi. Dan tentunya di setiap pulau tentu memiliki beragam macam budaya. Nah, pengertian budaya sendiri adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di suatu tempat, yang artinya budaya tersebut sudah melekat, menyatu, dan mendarah daging sehingga sukar untuk dirubah. Salah satu budaya yang masih dipertahankan di Pulau Timor adalah budaya Naketi. Naketi sendiri adalah suatu budaya untuk menata atau menyusun kembali tatanan yang sudah berserakan atau rusak akibat dosa dan kelemahan manusia. Budaya ini juga dapat disebut sebagai budaya pengakuan akan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Tujuan dari budaya Naketi ini menurut masyarakat Dawan adalah dengan maksud dan tujuan agar tercipta kondisi dan sistem kehidupan yang kembali normal. Melalui ritual itu dapat dikatakan bahwa mereka dapat melakukan penyelidikan melalui Naketi agar mendapatkan upaya atau jalan keluar bagi mereka untuk dapat menyelesaikan sebuah persoalan atau krisis yang terjadi. Adapun tujuan lain dari ritual Naketi yaitu untuk mencari tahu akar dari permasalahan yang terjadi dan menyelesaikannya. Naketi dilakukan dengan cara setiap individu yang berkaitan dengan masalah tersebut berkumpul dan saling terbuka satu sama lain. Individu harus mengungkapkan isi hatinya seperti rasa sakit hati yang mungkin dirasakan pada individu dalam kelompok tersebut atau mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya. Pada saat Naketi, setiap individu harus saling jujur dan kemudian saling menerima serta memaafkan satu sama lain. Dengan cara demikian, maka suku Dawan meyakini bahwa masalah yang mereka hadapi tadi telah ditemukan solusinya. Adapun beberapa peneliti yang pernah meneliti tentang tradisi Naketi. Yang pertama, Kolimon pada tahun 2015 terkait para pelaku tragedi 65 di Timor Barat yang mencari penyembuhan. Praktik ini juga yang dipakai para pelaku untuk menyembuhkan batin mereka karena rasa bersalah terhadap korban dan juga keluarga korban. Yang kedua, Iswanto et al. Pada tahun 2019 mengkaji Naketi sebagai upacara tradisional yang biasa dilakukan oleh salah satu suku yang ada di daratan timur yaitu suku Boti. Upacara Naketi ini dilakukan ketika mengalami masalah-masalah seperti hasil panen yang tidak memuaskan, pasangan suami istri yang belum juga mendapatkan keturunan, atau ketika seorang ibu mengalami kesulitan saat melahirkan. Upacara Naketi ini dilakukan agar setiap individu mengaku dosa atau kesalahan yang mungkin menyebabkan terjadinya masalah tersebut. Dan yang ketiga, Tira pada tahun 2019. Naketi dikaji sebagai salah satu cara pengambilan keputusan berbasis budaya. Ketika calon ibu akan melahirkan harus melakukan Naketi terlebih dahulu. Naketi semacam pengakuan kepada suami dan orang tua atau kerabat suami. Tindakan tersebut dianggap membuka penghalang atau memperlebar jalan bagi kedatangan bayi sehingga ibu tidak menderita sakit yang berkepanjangan saat melahirkan.
Tohana juga mengungkapkan bahwa tujuan dilakukannya tradisi naketi ini karena adanya suatu masalah atau cobaan sehingga dilakukan untuk mencari tahu penyebabnya. Ada beberapa cara dalam melakukan naketi. Sebelum masuknya agama di Pulau Timor Dawan, naketi biasanya dilakukan secara adat, yaitu dengan cara ortenaus atau polteko. Kedua cara tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencari tahu penyebab terjadinya masalah. Ortenaus merupakan salah satu cara naketi yang menggunakan tombak dan tiang sebagai medianya, sedangkan polteko menggunakan telur ayam sebagai media saat naketi. Naketi dengan cara adat ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, seperti orang pintar atau dukun. Hal tersebut yang diungkapkan Pak Tohana, yaitu naketi dilakukan dengan dua cara, yaitu ortenaus dan polteko. Yang bisa melakukan ortenaus dan polteko adalah orang pintar seperti dukun. Setelah masuknya agama, khususnya agama Kristen dan Katolik ke Pulau Timor, perlahan cara melakukan naketi ini berubah, yakni dengan cara berdoa untuk mendapatkan petunjuk. Dalam mendapatkan petunjuk dengan cara berdoa ini perlu melalui suatu pergumulan. Pergumulan tersebut dilakukan dengan cara berdoa beberapa kali hingga mendapatkan petunjuk dari orang-orang yang hadir pada saat doa bersama, sebagaimana yang diungkapkan Pak Tohana sebagai berikut. Kalau orang Kristen sekarang melakukan naketi dengan cara berdoa untuk mencari tahu penyebabnya. Selain itu, orang yang memiliki naketi dengan cara berdoa ini pun diyakini memiliki karunia khusus. Orang-orang tersebut biasanya disebut tim doa atau persekutuan doa. Jadi tim doa tersebut akan diminta oleh individu atau keluarga yang sedang mendapat masalah untuk didoakan dengan tujuan agar mencari tahu penyebab terjadinya masalah tersebut dan dapat mendapatkan petunjuk. Setelah mendapatkan petunjuk, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan doa syukur bersama. Kemudian saling mengungkapkan isi hati dan saling memaafkan satu sama lain jika memang sebelumnya memiliki hubungan yang kurang baik antar satu individu dengan yang lain. Jika ada individu yang tidak benar-benar jujur atau tulus dalam mengungkapkan isi hatinya serta belum sepenuhnya memaafkan orang lain pada saat naketi, baik secara adat maupun secara rohani, maka diyakini akan mendapat teguran. Jadi dalam melakukan naketi perlu adanya kejujuran dan keikhlasan dalam diri setiap individu jika ingin menyelesaikan suatu masalah. Hal ini disebabkan karena diyakini bahwa jika tidak adanya kejujuran, maka kemudian hari akan mendapat teguran seperti musibah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Tohana, nah itu nanti baik di adat maupun di rohani, nanti suatu saat dia akan mendapatkan teguran kalau benar-benar dia tidak ikhlas, dia tidak jujur atau dia munafik. Dengan demikian, dalam melakukan naketi perlu adanya keterbukaan antara satu sama lain agar tidak mendapat musibah di kemudian hari. Beberapa peneliti yang meneliti tentang ritual naketi ini mengatakan bahwa ritual naketi uap pada mulanya telah dilakukan oleh para penganut agama suku atau para leluhur atau meto. Selain itu, bagi masyarakat atau orang yang telah menjadi Kristen dan mengetahui tentang ajaran Kristen, mereka menganggap bahwa ritual tersebut sebagai salah satu bentuk penyembuhan atau pemulihan. Naketi uap tidak dipandang lagi sebagai bentuk ritual penyembahan berhala karena proses pelaksanaan naketi uap tidak lagi disertai sumpah dan menggunakan darah hewan dan pembacaan mantra dalam proses pemulihannya. Pelaksanaan naketi uap dalam hidup masyarakat Dawan Timor yang telah menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat yang mengalami masalah atau melindungi masyarakat dari suatu masalah. Makna ritual naketi uap bagi orang Dawan Timor adalah dengan adanya proses naketi uap, maka seorang akan merefleksikan dirinya, menyadari dan mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya, dan mengakui bahwa kesusahan atau cobaan yang dihadapi saat ini
merupakan hasil dari kesalahan yang pernah dilakukan. Selain itu, makna naketi uap adalah mencari solusi dengan adanya musyawarah bersama untuk mencari suatu solusi terbaik dalam mencegah atau mengatasi masalah yang telah terjadi. Dengan adanya ritual naketi uap, masyarakat Timor disadarkan untuk tidak bertindak di luar dari kehendak Allah dan hukum-hukum adat yang bertujuan untuk mengatur hidup orang atau neto ke arah yang lebih baik. Tujuan dan fungsi naketi adalah untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan, merefleksikan diri untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dilakukan, mengatur kehidupan masyarakat Timor untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan hukum adat yang dianut dan menciptakan perdamaian dan kerukunan antara manusia dengan dirinya, sesama dan juga Tuhan. Adapun tutur yang sering diucapkan dalam budaya naketi uap yakni Hai mausikai, matuakai, maamakai, maenakai, memiliki arti kami memiliki Tuhan atau orang percaya, kami mempunyai pemilik, kami mempunyai ayah dan yang mempunyai ibu. Tutur ini memiliki makna adanya kesadaran masyarakat Dawan Timor bahwa orang Timor Dawan adalah orang yang percaya dan memiliki Tuhan, orang yang diberkati, orang yang memiliki ayah dan ibu. Maksud lain dari kalimat ini adalah tanda kehormatan orang Dawan Timor terhadap Tuhan sebagai pemilik hidup dan orang tua serta keturunan dari ayah maupun ibu. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa kedudukan ayah dan ibu sebagai orang tua dalam menjalankan budaya tertentu menjadi suatu kehormatan yang sangat penting untuk terus diingat dan dilaksanakan. Selain itu, makna lain dari kalimat ini adalah cara orang Dawan Timor untuk mengenang kembali kebaikan nenek moyang mereka yang masih dipertahankan sampai saat ini. Karena orang Dawan Timor juga percaya bahwa ayah dan ibu yang merupakan orang tua mereka juga adalah sumber berkat yang dititipkan oleh Tuhan kepada mereka. Adapun ideologi yang terkandung dalam budaya naketi uap yaitu ideologi tentang nilai-nilai sosial, spiritualitas, dan antropologi dari budaya naketi uap. Gagasan tentang nilai-nilai sosial dalam budaya naketi uap didasarkan pada pemahaman bahwa budaya naketi uap merupakan suatu ritual dalam membangun komunikasi dengan tujuan membantu seseorang untuk mencegah atau menyelesaikan suatu persoalan dengan melibatkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai-nilai sosial yang terkandung dalam budaya naketi uap adalah menghormati Tuhan dan sesama, bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dengan melakukan suatu musyawarah atau kesepakatan bersama, dan menjadi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai patokan dalam membangun relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Perasaan orang dewasa tentang dan bagaimana mereka berperilaku terhadap saudara mereka adalah prediksi dari apa yang mereka pikirkan tentang saudara mereka. Komunikasi negatif langsung di mitra dapat membantu mempertahankan kualitas hubungan ketika itu menawarkan tanda komitmen mitra yang dibutuhkan, tetapi memiliki efek yang merugikan ketika komunikasi negatif atau langsung mencerminkan respon yang rendah terhadap upaya untuk memperbaiki masalah dalam menjalin hubungan. Nilai-nilai agama Kristen yang terkandung dalam budaya naketi uap memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup dengan berdasarkan pada pengajaran dari agama yang dianut. Hal ini dengan jelas ditunjukkan melalui sikap mengasihi dan peduli terhadap Tuhan dan sesama, menyadari dan mengakui kesalahan yang dilakukan, memberi diri untuk berdamai dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan sebagai pemilik hidup. Dalam budaya naketi uap juga disertai dengan ucapan-ucapan syukur yang dituturkan dalam bahasa Dawan, doa dan persembahan yang diberikan kepada Tuhan, karena masyarakat Timor menyadari dan mengakui bahwa mereka memiliki Tuhan yang telah memberikan keselamatan dan berkat selama menjalani hidup. Naketi uap juga mengajarkan masyarakat untuk terus merefleksikan diri dan berdamai agar terciptanya manusia baru yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Hal ini juga dapat kita pelajari melalui kisah Yakub dan Esau yang terdapat dalam Kejadian 33 ayat 1-20, di mana Yakub dan Esau sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia yang telah berdosa dan mengenal Tuhan, maka orang Kristen diharuskan untuk merefleksikan dirinya kembali dan berkeinginan untuk mengakui dan memohon pengampunan dari Tuhan. Hal ini dapat diaplikasikan melalui sikap menyesali dosa, memberi diri untuk diperbaharui dan memohon pengampunan dari Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, ritual naketi uap jika ditinjau dari segi keagamaan dilakukan berdasarkan pengalaman. Ritual naketi uap jika ditinjau dari segi agama, masyarakat sering melakukannya karena didasarkan pada semua peristiwa hidup manusia, selalu berpusat pada relasi manusia dan pengalaman atau pertemuan dengan Tuhan, dan bersifat fundamental karena menyentuh seluruh inti kehidupan manusia. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi teologi, dalam pelaksanaan ritual naketi uap, masyarakat menjadikan Tuhan sebagai pemegang kedudukan yang tertinggi. Hal ini karena masyarakat meyakini bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang istimewa dan sumber segala-galanya. Masyarakat juga meyakini bahwa Tuhanlah yang mengatasi segala ciptaannya, di mana Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan hanya oleh karena hakikat. Membangun pemberdayaan asal daya insan, kuncinya terdapat dalam diri insan. Karena menciptakan manajemen asal daya insan itu wajib melalui proses pembelajaran dan pendidikan. Jadi kalimat Hai Mausikai Matuakai dengan jelas menjelaskan tentang kepercayaan kepada Allah dan kepemilikan. Masyarakat dengan jelas menyatakan bahwa mereka memiliki Allah yang juga mereka telah dimiliki oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah yang melebihi, yang tertinggi, yang mengatasi, yang tidak dapat disebut namanya, dan yang harus dihormati. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua masyarakat percaya akan eksistensi yang ilahi. Ideologi tentang nilai antropologi dalam budaya naketi uap adalah cara masyarakat dalam menghargai dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam melaksanakan budaya naketi uap. Selain itu, dengan melaksanakan budaya naketi uap, seseorang akan lebih memahami dan menghargai dirinya sendiri dan juga sesama manusia secara keseluruhan. Sikap menghargai dan menghormati manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia ditunjukkan melalui bagaimana membangun komunikasi, bahasa yang digunakan, dan penghargaan yang diberikan. Jadi kesimpulannya, tujuan utama dari budaya naketi uap adalah untuk mencegah terjadinya suatu masalah ataupun memperbaiki tatanan hidup masyarakat Timor yang menyimpang karena adanya masalah tertentu yang mengakibatkan relasi komunikasi antara manusia menjadi rusak. Jadi dapat dikatakan bahwa budaya naketi uap adalah ritual yang sangat tepat untuk dilakukan dalam menyelesaikan suatu persoalan yang berkaitan dengan relasi dan komunikasi dengan sesama.